teruskan. Kembali ke bacaan. Ke laptop saya kok ngomong ke laptop kok sama kok munafik saya. Iya. Bohong bukan Mama. Kembali ke buku. Orang-orang yang ditunjuk adalah orang-orang yang dipilih untuk dilatih. Mereka yang dilatih kemudian belum tentu berhasil menyampaikan ilmu yang murni dari Tuhan. Tidak ada manusia yang langsung jadi. Manusia yang baik adalah manusia yang menjalankan proses. Jadi Imam Mahdi itu tidak semalam, bro. Nek enek sing semalam iku malah kaca. Oh. Ya, ini bukunya seperti itu. Tidak ada manusia yang langsung jadi. Manusia yang baik adalah manusia yang menjalankan proses. Begitu pula pada Raja Imam Mahdi. Kamu kepingin tahu Raja Imam Mahdi? Jadilah Imam Mahdi. Jadi nanti kan tahu rajanya. Iya, Rajanya supaya tahu. Atau nggak perlu jadi Imam Mahdi dulu, ketemu aja Tuhan. Setelah itu tanya, siapa sih Raja Imam Mahdi itu? Saya tak berguru. Iya. Berguru aja kepada Tuhan. Ya. Siapa saja yang pernah ditunjuk oleh Maha Pemberi ilmu menjadi penyampai, nabi, rasul, kekasih, petugas, Tuhan sendiri juga pernah menjadi seperti itu. Terlebih lagi alam sudah terbiasa untuk dilatih menjadi seorang penyampai. Tahukah bahwa mereka yang senang dalam penyampaian ilmu adalah orang terdekatku? Semakin mereka dekat denganku, maka semakin cepat aku memurnikan diri mereka. Sewaktu-waktu mereka memberikan ilmu tersebut, mereka telah siap untuk bertugas. Menyampaikan ilmu, kamu akan dekat dengan Tuhan. Asal tidak ada sudah percaya, kamu menyampaikan ilmu, Tuhan akan memberikan kehidupan kamu. Tidak harus orang hidup itu dengan satu sebab. Cukup dengan Tuhan yang memegang dirimu, maka kamu akan kenyang sendirinya. Bagi yang mengerti tentang ini, akan tersenyum dan tidak akan membantah. Bagi orang yang tidak mengerti tentang ini, maka kamu termasuk orang-orang yang kocak, orang-orang yang lucu, karena tidak semua ilmu Tuhan kamu pahami dengan baik. Nggak usah diteruskan, kembali lagi ke sini. Ada banyak sekali yang sudah terlatih. Bila terlatih, berarti terbiasa untuk dekat denganku, Tuhan, Maha Pemberi ilmu. Aku juga merasakan di antara mereka telah mengetahui bagaimana Tuhan ini bekerja di bumi, dan alam semesta yang luas ini sudah terbiasa untuk dijadikan sampel Tuhan Maha Pemberi ilmu. Aku pun tidak segan-segan untuk datang kepada mereka. Siapa yang ketika Tuhan ini turun dan tidak segera menangkap ilmu yang diberikan, Tuhan akan kerjanya tidak lebih cepat, akan sia-sia bagi ciptaan menjalankan roda kehidupan. Cuma permasalahannya Tuhan ini kalau datang ke dunia kan nggak memberikan sinyal ya. Ngapain Tuhan bilang seperti ini? Harusnya, hai orang yang ada di alam semesta, diperdengarkan semua. Saya mau berkunjung ke alam semesta, tangkaplah ilmu saya. Enggak bilang begitu. Terus taunya gimana? Lah ya itu. Taunya ya sering-sering ketemu aja sama dia. Kalau dia mau turun, nah kita ikut turun. Tapi kalau setiap hari kamu ketemu sama Tuhan, ngapain ikut turun juga? Tapi ngapal aja nggak apa-apa. Ngancani. Ilmunya sana. Tuhan itu ada yang belum. Tuhan itu sudah pinter Al-Quran tapi masih keras hati, kasih ilmu hikmat Tuhan.
Oh, itu masih suka bermusuhan Tuhan. Coba dikasih hatinya damai. Oh, Tuhan itu sewenang-wenang. Misalkan, coba dikasih ilmu bijaksana. Oh, Tuhan itu nggak amanah. Kasih ilmu amanah. Bisa seperti itu kalau kamu turun. Iku, Pak. Iku, Cak. Iku, Cak. Oh. Wong sing maca Al-Qur'an atine jek keras, dikai hikmah. Apa wong maca Al-Qur'an iku atine keras, ah? Oh, yoga. Gak ada sing yoga keras, cuma angel kandhanane kadang-kadang. Oh. Iya. Sing hafal Al-Qur'an iku. Ah, yo dihafal tok sini nggak mesti paham ya. Oh. Iya, harusnya kan Al-Qur'an itu kan pedoman hidup, apa-apa yang ada di Al-Qur'an segera dipraktekkan. Misalnya innallaha ma'asobirin, jadilah orang sabar. Innallaha ma'al muslimin, jadilah orang yang berbuat kebaikan ya. Khairun nasi anfa'um linnas, itu Al-Qur'an duduk ya. Bukan, itu nganu hadis tak ya. Ya, praktekkan yang baik-baik itu. Ya, ingat Rasulullah turunnya itu muaranya semua ke akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Sebaik apapun kamu membaca Al-Quran, tapi kamu masih pemarah, maka kamu belum pengamal Al-Quran. Mungkin masih menjadi penghafal Al-Quran. Bahasa apa itu? Ada mau mikir, ya Tuhan, kayak iko. Aku iki Tuhan minta sopo. Ngongkon. Ya kali aja Tuhan lupa ngasih orang yang tidak amanah, ternyata dikasih ilmunya kan. Di dunia penuh orang yang tidak amanah jadinya. Bang Siat baru datang. Silakan Bang Siat. Bangsa sini. Alhamdulillah. Ah iya, ini. Salam sahabat. Ah iya. Itu. Gimana sudah bertobat? Salam corona. Ya ini di sini salam kita semuanya sahabat ya, namanya sahabat ya sudah, kita lebih dari sebuah persaudaraan. Salam sahabat tadi ditunjukkan dengan plok. Itu sahabat. Sedorong kok. Kembali lagi ke mana? Kasihan. Kembali ke laptop. Kebacaan. Itu loh Pak Kolek sama pepet itu loh. Oh iya. Gak suka berbagi kamu. Tambah dipepet maneh. Kademan paling dari luar tadi. Oh gitu. Paling mepet-mepet. Dia lagi menata pernapasan. Iya. Nyambut kolek saiki. Oh iya. Ah iya, tadi mana lagi? Dari mana tadi? Dari situ. Dari situ. Oh, saya ulang Kalau lagi. kenal raja, Imam Mahdi. Ini saya ulang lagi. Ada banyak sekali yang sudah terlatih. Bila terlatih, berarti terbiasa untuk dekat denganku. Aku juga merasakan di antara mereka telah mengetahui bagaimana Tuhan ini bekerja di bumi, dan alam semesta yang luas ini sudah terbiasa untuk dijadikan sampel Tuhan sampel Tuhan Maha Pemberi ilmu. Aku pun tidak segan-segan untuk datang kepada mereka yang tadi yang memberikan ilmu atau kepada alam semesta itu. Siapa yang ketika Tuhan ini turun dan tidak segera menangkap ilmu yang diberikan, Tuhan akan kerjanya tidak lebih cepat. Akan sia-sia bagi ciptaan menjalankan roda kehidupan. Itu sahabat. Emang. Emang. Cuma aku mau nggak tahu caranya bagaimana tahu Tuhan itu turun. Kapan? Iya. Makanya kalau kamu kepingin tahu, percayalah pertemuan kepada Tuhan tidak harus menunggu kamu mati. Maka itu kalian akan tahu kapan Maha Pemberi ilmu turun ke bumi ini dan menyebarkan ilmunya kepada alam semesta atau kepada orang-orang yang tahu atau orang-orang yang baik. Itu akan menerima secara otomatis ilmu Tuhan itu. Manakala sahabat tiba-tiba menyampaikan satu konsep yang belum kalian mengerti, mungkin pada saat itu kalian dikasih Tuhan Maha Pemberi ilmu, satu ilmu yang
tidak kamu pelajari sebelumnya. Mungkin saya yakin kalian pernah menyampaikan sesuatu, tapi itu tidak ada di otak kalian, tidak ada di rasa kalian, dan tiba-tiba itu muncul aja. Dan kalian juga kaget, kenapa ada satu kata-kata yang keluar dari diri sahabat, kayaknya bukan yang pernah kalian pahami sebelumnya. Saya yakin setiap orang akan mengalami hal itu. Karena Tuhan Maha Pemberi ilmu lagi bekerja di diri sahabat-sahabat semua. Cak, saya mau tanya. Boleh. Ya. Bagi orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan, itu kan bisa nggak sinyal itu dirasakan dengan ketulusan yang dia saat menyampaikan ilmu? Kan tadi kan ada ketulusan, ketika tulus itulah tanpa pamrih tadi itu loh Cak. Yeah. Arahnya apakah itu bisa sinyalnya dirasakan dengan ditangkap dengan ketulusan? Ya, orangnya? tiba-tiba dia merasakan satu rasa, kok ini ada sesuatu ya. Tenang gitu Ya, misalkan. tenang tiba-tiba karena ada umat yang membutuhkan betul, karena ada umat yang membutuhkan betul. Maka dia dijadikan lewatan Tuhan untuk menyampaikan. Kadang-kadang orang itu belum baik, tapi tiba-tiba si penceramah ini tiba-tiba menyampaikan sesuatu pas yang dibutuhkan oleh Orang yang orang yang membutuhkan tadi itu. Karena dia penceramah, maka Allah Ta'ala ngasih Maha Pemberi ilmu ngasih kepada si penceramah itu. Karena ada audien yang benar-benar datang dengan ketulusan. Itu berarti sinyal itu bisa ditangkap sebenarnya. ditangkap. Bisa Iya. ditangkap. Bagi orang pembaca-pembaca awam itu kayaknya bisa menangkap sinyal dari Tuhan Maha Pemberi ilmu yang kebiasaan membaca alam. Kan konon ceritanya, saya belum pernah baca kitabnya juga. Setiap pagi itu juga katanya konon ceritanya ada malaikat yang berkata-kata, yang bisa menangkap adalah tumbuhan dan hewan. Dan hewan. Ya, kenapa manusia nggak bisa menangkap? Kan perlu dipertanyakan. Harusnya lebih sempurna bisa menangkap itu. Begitu juga ketika matahari mau terbenam. Itu kan konon ceritanya begitu. Saya nggak tahu kitabnya apa, apakah konsep itu benar atau tidak. Harusnya kalau itu benar, kita harus bisa berkomunikasi dengan tumbuhan agar bisa menyibak aneka informasi Tuhan setiap pagi dan Setiap sore hari. Itu dulu tahunnya saya selentingan, nggak tahu betul ya apakah konsep itu ada atau enggak. Saya bukan orang ahli kitab ya, ini aja baru baca ya, baru baca buku yang dari sono juga baru tahu. Maaf, mungkin saya salah menerjemahkan, maaf sebelumnya. Karena tapi enak didengar. Oh, enak didengar ya. Oh iya. Tapi bisa dirasa, bisa mengambil ilmunya, didengar tapi nggak mengambil ilmunya. Orang mendengar itu kebanyakan pasti mengambil ilmunya. Oh. Karena apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar mengandung ilmunya. Oh, ejo. Ngopi dhisik. Kok diliting. Masuk. Dilenting sih kan juga iki. Wes saenake. Banyak petunjuk sama dengan banyak ilmu, sama dengan banyak kemampuan. Banyak petunjuk, banyak ilmu, banyak kemampuan. Iya. Kemampuan bisa menyelesaikan masalah, bukan kemampuan yang bisa kamu punya masalah langsung terselesaikan karena sudah tahu ilmunya. Aku siapa ini tadi? Maha Pemberi ilmu. Mengenal banyak ciptaan dan memang harus banyak yang aku kenal. Aku mencoba lebih berusaha daripada ciptaanku yang akan menerima ilmu itu, yang akan menerima ilmu. Usahaku adalah dengan mengenal mereka. Aku ingin menyampaikan ilmu itu kepada sesama Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah memahami apa yang menjadi kewajibannya masing-masing. Tapi Tuhan butuh ilmu. Tuhan yang lain bisa menciptakan ilmu. Ilmu yang aku bawa ada bermacam-macam. Dan sumber penyempurna ilmu adalah aku. Aku siapa?
Maha pemberi ilmu. Sombong dikit gak apa-apa. Oleh sombong ya Tuhan ya. Tuhan Iya, sah. penyempurna. Makanya Tuhan kepingin yang maha bijaksana, kepingin lebih bijaksana, maka kenalilah Tuhan maha pemberi ilmu. Biar bijaksananya lebih sempurna. Begitu juga dengan maha-maha yang lain. Bukan berarti yang maha marah, maka lebih sempurna marahnya. Iya, artinya dia menggunakan marah pada tempatnya. Itu sempurnanya begitu. Para Tuhan yang membuat konsep dan skenario, mereka dikatakan sebagai Tuhan yang mencari ilmu. Maka harus aku buka. Nah, jadi Tuhan pemberi ilmu buka karena Tuhan juga terus mencari ilmu. Apa saja yang menghalang mereka dalam pembuatan skenario tersebut? Ilmu bisa dipesan. Ilmu bisa langsung diambil. Ilmu bisa dihindari. Dan semua itu bisa dilakukan semuanya. Contoh ilmu yang bisa dihindari, saya kasih konsep belajar tidak marah. Tapi kamu terus marah, berarti kan menghindari ilmu tidak marah. Nah, cobalah kamu memikirkan orang lain yang membutuhkan, tapi kamu tidak melakukan seperti itu, berarti kamu menghindari ilmu bermanfaat bagi orang lain. Menuju Imam Mahdi. Menuju Imam Mahdi adalah salah satu poin yang aku gambarkan, bahwa menjadi penyempurna ilmu harus lebih baik. Sebab ilmu adalah ciptaan juga. Maka Imam Mahdi akan selalu bersandingan dengan ilmu. Imam Mahdi adalah pembawa ilmu yang murni. Tapi tidak seluruh Imam Mahdi yang memahami hal ini. Dari zaman kenabian, garis miring, kerasulan, serta usaha para ciptaanku yang lain, mereka sama-sama berjuang memahami para Tuhan. Hanya mereka mau memahami siapakah Tuhan itu. Rasanya aku bisa tersambung kepada mereka. Itulah jalan atau lahan yang aku lakukan untuk membimbing mereka, dalam kurung ciptaan yang menunjukkan. Dalam kurung ini bukan keterangan sahabat saya, bukan. Memang tulisannya di sana juga dalam kurung. Nah, kalau dalam kurung yang ada di terjemahan di Al-Quran, nah itu keterangan si penerjemah. Kalau dalam kurung ini tetap yang sana yang mereka itu ya ciptaan yang menunjukkan itu loh. Membimbing mereka, ciptaan yang menunjukkan. Waktu itu aku hanya sibuk membimbing mereka saja, agar yang lain bisa mendapatkan keterangan yang lebih baik, agar bisa memberikan tambahan juga untuk mengenal Tuhan, dalam kurung agar tidak seperti perspektif mereka. Dalam proses tersebut juga mengalami sedikit hambatan, walau aku tidak menganggap hambatan. Tetapi Tuhanku yang lain merasakan hal itu. Hambatan yang terjadi adalah Tuhan tidak mampu mengenali ciptaan dengan baik. Karena selama ini Tuhan hanya membimbing saja, sedang ciptaan menerima bimbingan. Alangkah baiknya menurutku bahwa Tuhan dan ciptaan sama-sama saling membimbing. Kemudian aku ingin membuat percobaan. Apa ya? Eksperimen. Jadi Tuhan juga melakukan percobaan-percobaan juga ternyata untuk membuat satu ilmu yang murni sebelum diturunkan kepada ciptaan atau kepada Tuhan yang lain. Percobaan 1. Gak apa-apa ngetok ya? Sah-sah aja. Bisa. Oh iya. Saya. Jadi kalau diempet. Oh iya. Yo. Apa yang kamu dengar?
kok garek. Ilmu wa ta'ala gak oleh diempet ya. Iya, entut pun iku ya ngandung ilmu ya. Ilmu wa ta'ala. Soalnya rumah sakit itu larang. Betul. Apa meneh saiki nek Covid ya? Ah, iya. Ah, pamur rumah sakit. Gara-gara ngentut iso Covid. Iya. Gara-gara ngempet. Gara ngempet orang ngentut. Iya. Ngempet sih. Malah dadi Covid. Berarti untuk masa saiki iki ya Tuhan Maha Pencari pemberi ilmu ini masih proses belajar juga kayaknya. Yo terus Tuhan belajar terus. Belajar. Melakukan percobaan. Iya, percobaan terus. Begitulah. Nah, ini yang nggak Ilmu baru. dan ini yang nggak dipahami oleh ciptaan. Itu. Usaha mereka luar biasa. Maaf sahabat, saya harus begini juga. Kadang-kadang pegel juga ya. Berarti boleh nih kakinya ndelosor. Boleh. Oh, Free. dia kan butuh yang keluar aja di sini ya. Dene ini senilai kok gini, yo babano. Haknya mereka menilai kamu sopan atau tidak sopan ya. Iya. Daripada om loro kabeh gak sendiri mau ilmu ya. Iya. Heeh. Ngentut oleh kok. Oh ngentut. Lek kok yang pamitan nang jeding. Yo, pamitan jeding. Oleh. Sing pamitan jeding ora. Oleh. Berarti kita tunggu. Sambil kayak permainan anak Jawa dulu waktu kecil Iya. sluku. Oh, betul. Nek Candan sing pamitan jeding berarti sponsor. Yo, engko nek ade pamitan, awakmu ngobrol ae. Iya. Stop sih. Stop sih, ya boleh. Manfaat kepada orang lain, gitu sahabat. Ya semoga sahabat-sahabat kita yang menjadi Imam Mahdi di sana ya, ini bisa memberikan petunjuk untuk mereka. Boleh jadi kalian yang menjadi Imam Mahdi memungkiri diri kalian menjadi Imam Mahdi. Tapi ini mau nggak mau harus kalian terima. Kita memberikan petunjuk apakah dirimu menjadi Imam Mahdi atau tidak, itu bukan permasalahan.